Di video kali ini kita akan menjelaskan 10 berkas secara detail terkait berkas dokumen untuk data pemberkasan bagi rekan-rekan P1, P2, dan P3. Ini adalah bersumber dari rekan-rekan yang sudah mengisi DRH, yaitu dari tenaga kesehatan. Bagi rekan-rekan guru, tanggal 2 Februari merupakan tanggal penting, yakni pengumuman penempatan rekan-rekan semua. Untuk mengetahui 10 berkas secara detail, ikuti video ini sampai selesai. Nah, di sini kami sudah mendapatkan informasi data yang digunakan ada 10 Bapak Ibu. Ini berdasarkan pengalaman yang dilakukan ataupun berdasarkan pengalaman rekan-rekan dari tenaga kesehatan yang telah mengisi lebih dulu DRH pada tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan nanti 5 Februari 2023. Nah, untuk rekan-rekan guru nanti mengisi DRH-nya ini Bapak Ibu ya, di tanggal 22 Februari sampai dengan 13 Maret 2023. 10 berkas ataupun dokumen yang harus dilengkapi dan diunggah oleh peserta yang dinyatakan lulus pada P3K tahun 2022 ini. Nanti ini Bapak Ibu melalui laman SSCSN. Pertama adalah pas foto terbaru dengan ketentuan ini ya, memakai pakaian formal, kemudian latar belakang berwarna merah. Kalau waktu pendataan kemarin berlatar belakang biru ya. Kemudian ini harus berwarna, rasionya 4x6. Ini boleh saja karena memang ukuran di dalam file soft copy itu tidak ada ukuran ya secara detail. Kemudian posisinya tegak atau portrait, terdiri dari satu file dokumen yaitu baik dengan extension JPG maupun JPEG. Sedangkan ukuran filenya menyesuaikan aplikasi di SSCSN yaitu sebesar 1 MB. Nah, ini sama seperti pengisian waktu pendataan non-SN. Pertama ya, pas foto. Kemudian dokumen kedua adalah scan berwarna ijazah asli. Ingat, scan yang dimaksud adalah ijazah yang berwarna ataupun asli. Di mana ketentuannya, scan ijazah asli sesuai formasi yang dilamar. Kemudian ya ijazah Bapak Ibu ya. Ijazah S1 sesuai dengan formasi yang dilamar itu merupakan lanjutan pendidikan sebelumnya. D3 atau S1 penyetaraan wajib menyertakan scan ijazah sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang melanjutkan misalnya dari D3 sebelumnya kemudian lanjut ke S1 maka ijazah D3-nya juga disertakan. Ini dengan cara nanti digabung Bapak Ibu menjadi satu. Khusus jabatan profesi wajib melampirkan ijazah S1 dan ijazah profesi. Ini untuk rekan-rekan yang kemarin tenaga nakes. Kalau untuk guru bisa saja menambahkan serdik Bapak Ibu dengan cara menyatukan dengan file ijazah dengan serdiknya itu secara menjadi satu file. Nah, poin 2 tersebut diunggah ke aplikasi SSN dengan ketentuan ini ya, bahwa dia diunggah dijadikan satu file dengan format PDF. Nah, kalau misalnya nanti guru ijazah dengan serdiknya dijadikan satu file, kemudian ukuran tidak boleh lebih dari ketentuan ini 1 MB. Kemudian juga scan berwarna transkrip nilai. Nah, kalau di pendataan non-SN kemarin tidak ada transkrip nilai. Kalau di sini ada transkrip nilai dan itu juga asli ataupun berwarna. Nah, ini adalah transkrip nilai asli sesuai formasi yang dilamar. Kemudian jika transkrip nilai S1 sesuai formasi yang dilamar merupakan lanjutan sama seperti halnya tadi, maka harus transkripnya nilai itu juga disertakan. Sama profesi sertifikat ataupun nilai profesi rekan-rekan juga harus disertakan. Kalau misalnya guru mungkin nilai serdiknya disertakan juga digabung menjadi satu file sama seperti file ijazah tadi. Kemudian poin keempat adalah print out daftar riwayat hidup dari SSCSN yang telah ditandatangani dengan tinta hitam oleh yang bersangkutan dan bermaterai ukuran file menyesuaikan pada aplikasi SSCSN. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kan Bapak Ibu mengisi DRH. DRH itu harus dicetak dulu ya, kemudian ditandatangani, diisi materai, lalu di-scan ulang untuk di-upload itu menjadi satu file Bapak Ibu. Kemudian ukuran poin kelima adalah surat pernyataan 5 poin. Nah, di dalam surat pernyataan ini memang ada 5 poin yang di situ berkenaan dengan beberapa hal yang dipersyaratkan. Biasanya ini nanti akan disiapkan oleh BKD setempat. Ini contohnya seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu, surat pernyataannya memang di dalamnya terdiri dari 5 poin yang sudah memuat ketentuan-ketentuan yang harus Bapak Ibu tanda tangani. Jadi tidak perlu lagi nanti membuat, ini sudah ada dari BKD. Tinggal ditandatangani dan bermaterai. Nah, ketentuannya di sini adalah diketik dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 1. Ini ada lampirannya contohnya. Jadi Bapak Ibu tak perlu ngetik nanti.
Kemudian dibuat dengan rentang waktu tanggal 12 Januari ini untuk tenaga nakes. Tentu untuk Bapak Ibu nanti adalah sesuai dengan jadwal pengisian DRH, ditandatangani tinta hitam bermaterai, ukurannya F4 atau folio. Ini juga diformatkan menjadi PDF, kemudian ukurannya juga tidak boleh lebih dari 1 mega. Kemudian selanjutnya adalah surat lamaran. Ini ada surat lamaran yang ditujukan kepada, ini contohnya dari Bupati Grobogan ya, dengan ketentuan surat lamaran diketik dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 2, dibuat pada rentan waktu, ditandatangani bermaterai ukuran M4 juga PDF. Nah, ini juga Bapak Ibu nanti biasa akan ada disertakan ataupun diberikan juga oleh BKD setempat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetik. Kemudian adalah yang ke-7, surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang berlaku dengan ketentuan diterbitkan oleh kepolisian resort sesuai dengan alamat domisili. Tergantung Bapak Ibu nanti tinggalnya di mana, maka resort kepolisian tertentu yang mengeluarkan. Ini sama nanti sesuai dengan tanggal pengisian DRH untuk guru adalah 13 Februari sampai dengan Maret. Kemudian di situ perihalnya adalah usul penetapan NIP 3K ya. Usul penetapan perihal suratnya itu adalah untuk penetapan NIP 3K. Ini juga diformatkan satu file menjadi PDF, kemudian juga disesuaikan dengan ukuran SSSN. Kemudian selanjutnya adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini juga sama keperluannya untuk usul penetapan NIP 3K. Ini nanti bersamaan dengan surat ke-9 ya Bapak Ibu. Dapat didapatkan dari rumah sakit yang sama, kemudian cuma memang ini adalah untuk nabzanya ya. Yang ke-9 untuk nabzanya. Di sini diminta adalah kalau untuk surat kesehatan jasmani ini juga sama, ditandatangani dan stempel asli dengan nomor surat keterangan dan tanggal surat yang menyatakan sehat jasmani dan rohani. Kemudian tanggalnya sesuai dengan pengisian DRH, sama PDF dan sesuai 1 mega. Juga begitu demikian untuk rekan-rekan yang mendapatkan surat bebas nafza ya, sama ini nanti di rumah sakit yang sama. Biasanya biayanya Bapak Ibu untuk pengecekan kesehatan dan nafza ini bisa mencapai angka 1 juta. Nah, tergantung di daerah masing-masing, ada juga yang tidak sampai dan ada juga yang lebih dari 1 juta rupiah. Nah, untuk mengetahui informasi setidaknya tentang biaya ini, Bapak Ibu bisa tonton video kami yang satu ini. Nah, ini adalah membahas tentang beberapa pengalaman rekan-rekan yang sudah pernah mengisi ataupun membuat surat keterangan sehat jasmani rohani dan berapa biaya yang mereka keluarkan. Kemudian surat terakhir adalah surat rekomendasi pengalaman kerja dan berkinerja baik. Ini adalah dalam SSSN itu disebutkan jika memiliki ya, dimana ketentuannya menggunakan surat rekomendasi sebelumnya pada saat seleksi administrasi. Nah, ini bagi rekan-rekan kesehatan kemarin menggunakan ini. Kalau guru tidak ada ya. Jadi sehingga nanti dalam surat pengalaman kerja guru ini nanti yang membuat Dinas Pendidikan, kami sudah pernah juga membuatkan untuk rekan-rekan dulu yang lulus tahun 2021. Formatnya dari dinas yang menyatakan bahwa Bapak Ibu sebagai guru apa di sekolah mana. Nah, surat keputusan pengangkatan pertama sebagai tenaga honorer kontrak. Nah, ini adalah juga merupakan kelengkapan dari rekomendasi. Kemudian surat keputusan perpanjangan kerja terakhir sebagai tenaga kontrak, ini juga sebagai rekomendasi. Nah, artinya Bapak Ibu nanti hanya membutuhkan satu file dalam bentuk PDF yang diukurkan adalah yang mana ukurannya tidak boleh lebih juga dari 1 mega. Nah, ini sekali lagi untuk poin ke-10 juga Bapak Ibu nanti akan dapatkan dari Dinas Pendidikan setempat karena memang ini sudah biasa dilakukan untuk beberapa tahun sebelumnya. Nah, demikian Bapak Ibu 10 berkas yang mesti Bapak Ibu siapkan nanti dalam rangka untuk pengisian daftar riwayat hidup dalam rangka menuju pemberkasan dan pengusulan NIP 3K rekan-rekan semua. Berdasarkan pengalaman dari pengisian DRH rekan-rekan yang sudah mengisi duluan DRH yaitu dari tenaga kesehatan. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.